Halo guys, hari ini gue berkesempatan main di depannya Om Aditya Dian. Om. Halo. Hari ini kontennya B3G, gue mau bincang-bincang nih bareng Om Adit. Kita mau mengulas gimana ya, Om Adit ini suka otomotifnya dari kapan dan lain-lain lah. Apa aja mobil yang udah dibangun sama Om Adit. Ya Om, gue mungkin pertanyaan pertama, dari kapan sih lu suka otomotif Om? Gue itu suka otomotif itu kalau bisa dibilang mulai dari SD kali ya. Dari SD? Mulai dari motor soalnya waktu itu. Iya. Ya karena otomotif kan ada mobil dan ada motor. Betul. Jadi awalnya di SD ini lu main motor. Iya, dari SD itu mulai main motor, kayak nyeper-nyeperin motor, korek-korek motor, ganti karbu gitu. Iya, Ganti busi gitu ya. Betul. Yang murah-murah dulu lah. Yang murah-murah dulu. Iya. Terus tapi emang si lu main motornya ke arah mana Om? Kan ada modifikasinya juga kan motor? Ke arah bisa dibilang ke arah kayak ceper-ceperin yang kayak elegan-elegan gitu juga bisa. Oh, elegan-elegan. Ke arah yang racing-racing juga bisa, Tapi karena mesinnya dioprek-oprek juga. Joknya lu Garsen nggak? Apa udah? Enggak kan, jok motor zaman dulu mungkin Garsen kan? Bener. Iya. Tapi lebih main ke arah racing kalau motor. Ke arah racing. Arah racing. Terus lu mengenal dunia mobil Om? Kapan tuh? Jadi waktu itu mulai dari SMP. Iya. Jadi SMP itu ya bukan sombong nih ya. Mulai bawa mobil itu kelas 3. Bukannya sombong nih guys. Bukannya sombong nih. Mulai bawa mobil itu kelas 3 SMP. Nah, 3 di SMP. situ tuh mulai kenal otomotif di mobil. Di mobil. Jadi kayak nggak gabung sih. Temenan sama anak-anak klub di bilangan sono lah, Bekasi lah. Bilangan Bekasi. Karena enggak lu di circle mobil itulah. Iya, ya kan? betul. Lu pertama kali nih dapat mobil dari orang tua apa Mas? Mobil Waktu apa? itu mobil pertama dipegang sama orang tua itu Toyota Starlet Capsule warna silver tahun 94, itu mobil pertama banget tuh. 94. Iya. Itu lu pas SMP umur berapa tuh? Lu SMP umur berapa ya? Anjir. Enggak, ini apa pas lu pegang Starlet itu tahun berapa deh? Tahun berapa? Pokoknya waktu itu masih belum punya KTP aja. Bawa umur 2004 ada, 2005. tahun 2000 malah ya. 2000. Kalian tahu kan umur Om Adit berapa? Tahu suwe. Ketahuan dong ya. SMP-nya tahun 2000 gitu kan. Lu pakai Starlet 94, kapsul, Iya. warna silver, tapi Betul. langsung lu modifikasi enggak? Waktu itu langsung dimodifikasi mulai dari ganti knalpot yang kayak angkot gitu kan. Ganti knalpot pipa geng. Iya, pipa geng. Terus? Terus suaranya sember. Terus Ceper-ceperin itu masih pakai velg standar. Terus mulai kesini waktu itu ganti velg ring 18. Jadi kayak naik sepatu roda gitu. Mobil kecil ring 18 velgnya, buset ya. emang di tahun 2000-an kan ring besar lagi Iya, tren lah. betul. Tapi sempat kontes juga tuh tahun 2000-an. Dulu mah belum kenal kontes om. Belum. Kenal kontes. Yang penting ring gede, Iya. knalpot pipa geng ya. Betul. Tapi belum sempat main mesin tuh Om. Waktu itu belum sempat main mesin, belum kenal sama sekali mesin. Kenapa tuh? Ya istilahnya karena masih kantong pelajar lah. Bukan, nggak ada waktunya. Iya, Nggak ada waktunya. Ya kan? Duitnya mah ada nih. Duit mah ada. Waktunya nggak ada lagi-lagi. Bener. Terus Om, apa megang Starlet kapsul tuh berapa lama tuh? Waktu itu dari kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA. 2 SMA, Iya. cukup lama juga berarti. Lumayan lama lah. 2 tahun lebih. Ya, 2 tahun lebih. Terus Om Adit dari apa si Starlet kapsul tadi, Iya. habis itu udah dipakai 2-3 tahun, lu ganti mobil apa tuh di situ? Waktu itu lagi-lagi dikasih Kia Carens. Kasih kira-kira Iya, mobil Korea. mobil Korea. Jadi bukan dikasih sih, ini mobil nyokap. Sebenarnya kayak kira ini mobil nyokap. Iya, mobil nyokap sering gue pakai karena waktu itu Starlet itu, jadi kalau bisa percaya nggak percaya itu Starlet, ada yang pernah ngeliat di jok belakang itu ada cewek. Padahal gue nggak pernah mau cewek. Bener, dari sejak saat itu gue jadi ngerasa takut tuh pakai Starlet. Nah, pas gue taruh di garasi, nah itu tante gue itu denger memang di mobil itu ada yang nangis. Akhirnya langsung gue jual dong. Gue nggak takut. Akhirnya gue pinjam mobil nyokap terus aja lah. Iya. Akhirnya lu pakai mobil nyokap lah di situ. Pakai mobil nyokap terus jadi hak milik lah. Jadi hak milik. Biasa Lu lah. ganti pipa lagi. Iya, waktu itu.
Kepala itu udah mulai ganti hidung tuh, full set. Masih full set, udah full Iya, full set. set. Udah mulai ada waktu gitu ya. Udah mulai ada waktu. Udah mulai ada Sama, waktu. ganti pelek juga. Ganti velg ring 18 juga. Ring 18 walaupun masih TW ya. Iya, masih TW enggak apa-apa. Ceperin, udah. Waktu itu zamannya grill yang model garis-garis gitu kan. Oh, grill garis-garis. Ketahuan. Paling sebatas itu sih Om. Sebatas itu doang. Udah nggak berlebihan, nggak interior mesin Oh juga iya, nggak main. interior waktu itu kebetulan ada duitnya. Jadi kebetulan disuruh retri mobil pakai Retri. Vitek, warna Vitek. abu-abu kan dulu Abu-abu. zaman dulu. Abu-abu. Udah paling sebatas itu aja Om. Oh, lu ganti kulit lah biar lebih rapi juga. Iya betul. Karena mungkin mobil-mobil dulu kan masih blur gitu ya. Ya dulu masih budro. Di interiornya masih Betul, blur. masih budro. Berarti dikasih MBTEC tuh udah wah lah zaman dulu lah. Ya bisa dibilang begitulah. Pakai Kia berapa lama, Om? Pakai Kia dari kelas 2 SMA sampai waktu itu nggak lama sih Om, waktu itu sampai kelas 3 Kelas 3 SMA. kelas 3 SMA. Jaraknya cuma setahun. Iya, Akhirnya setahun. ganti mobil karena apa tuh? Waktu itu ada banyak trouble sih kalau mobil bisa dibilang ya. Yang bukan jelekin merek, cuman sering trouble lah. Jadi bokap juga mutusin buat dijual. Akhirnya dibeliin lah Toyota Altis. Toyota Altis. Altis 2001. Dan tipe paling standar, tipe C. Kecil. Iya. Tapi dimainin lagi, Altis Nah, lagi. itu kebetulan megang Altis itu pas gue masuk ke sekolah pilot waktu itu. Masih ngomong pilot. Jadi Altis itu udah gue habis-habisan Om. Waktu itu pas gaya pertama itu main stance pakai velg Karsen kan, Karsen 1/16 itu bubut PCD baut 5, gaya anak selatan lah. Agak anak selatan ya kan, asik. Laplas gimana Iya. gitu kan. Dan 19 ceper manis Ya, katanya. ceper manis, ceper sopan ya, ceper sopan. dewasa ya. Iya begitu. Nah berhubung di situ waktu itu sih udah ngerasa capek ya. Wah pakai mobil nggak enak nih. Akhirnya distandarin ke PCD 4 ganti ring 16. Terus waktu itu dari situlah mulai coba main mesin. Coba main mesin. Karena teman-teman gua di sekolah pilot ada yang kayak senang main di asaf waktu itu. Oh. Gua mulai dari nontonin dari situ. Iya, nontonin. Kok Iya. kayaknya enak ngebejek-bejek gini Iya. ya. Mulai dari situ sih, akhirnya Altis waktu itu oprek full-fullan, ganti internal, ganti waktu itu ganti piston, stang piston, terus diturboin juga. Oh, lu acak-acak nih Altis. Iya, acak-acak juga. Gaya-gaya stance akhirnya pindah ke racing juga. Racing, ujung-ujungnya. ganti ring 16 Ganti ya kan. ring 16, pakai ban semi slick waktu itu kan. Masih. Jadi pas turbo jadi, pas pertama kali nyoba turun di Sentul ya pakai Altis itu. Pakai Altis. Walaupun pas pertama kali turun Sentul itu langsung ngebul, turbonya jebol. Begitu. Yang bawa Om Adit sendiri, Om? Iya, Oh, terus kebetulan yang itu. bawa saya sendiri. Gitu. Terus Om, si Altis itu kan udah diacak-acak nih. Iya. Jadi ya selang-seling lah sekalian sekolah pilot, pulangnya mainin Iya. gitu. Sekarang enggak, kalau sekolah pilot kebetulan waktu itu kita pulang pergi jadi Oh, bawa mobil. oh, pulang pergi. Jadi pulang dari situ kan kalau keluar dari Halim kan lurusan tuh, Oh, Bandara kalau Halim. sekolah pilot tuh nggak ini Om, nggak asrama gitu. Om? Kalau dulu ada yang asrama, ada yang pulang pergi. Kebetulan saya yang pulang pergi. Pulang pergi, Iya. karena mau ke asap kan. Suwe. Terus Om, ya, kan ya pulang pergi juga jadi banyak waktunya Iya, kan. banyak waktunya. bener. Banyak waktunya. Terus dimainin lah Altis. Berapa lama Om sampai di situ jebol tuh? Udah mulai kapok nggak tuh? Waktu itu pas air pakai sih, air pakai mobil Altis itu. Jadi pas sudah diturunin Sentul, jebol, ketemulah sama bengkel di bilangan Depok sana lah. Bilangan Depok, Iya. asik. Anak Di- Depok. Anak Ketahuan Depok. nih, anak Depok. Di Bilangan Depok, Iya. ya kan? Jadi pertimbangannya ada dua nih. Lu mau benerin tuh mobil tapi bangun dari awal, atau lu bangun mobil ulang tapi mobil baru gitu. Mobil istilahnya. baru. Waktu itu istilahnya pakai Altis sampai gue diterima kerja Om. Diterima kerja di perusahaan lah istilahnya, udah istilahnya punya diri sendiri lah. Ya. Barulah dari Altis itu beli mobil Suzuki Swift. Gitu Swiss. Suzuki Swift GT3 waktu itu tahun 2010. Ini akhirnya udah punya uang sendiri nih. Udah punya, iya nih. Udah punya nih. Udah punya nih, bisa beli mobil sendiri nih. Kita punya mobil sendiri lumayan. Lumayan. Akhirnya Swift
Ya walaupun Swift modif awalnya itu stance juga. Stand Itu juga. masih pakai pelek TW XXR, lebarnya kalau nggak salah berapa ya? Pokoknya 925 itulah. 925. 9,25 kali 10 berapa gitu. Pokoknya nggak kayak lebar velg sekarang lah, 9,5, 10,5 gitu. Iya. Pokoknya ada 2575-nya lah. Iya, gak 2575. Iya. Itu kalau buat ngatur tuhnya susah itu kalau Iya. pelak-pelak gitu kan. Iya. 925 ya kan. Akhirnya main stance gitu, ceper keras, waduh. Ceper keras. Balik lagi, capek lagi Capek bawahnya. lagi. Gasrok. Waktu itu belum kenal namanya Airsus, oh. Belum Ada waktunya nih. Belum ada waktunya. Iya. Ya gitu buat cari-cari tahu juga nggak tahu ya. Iya bener. Masih jarang juga waktu itu yang pakai Airsus sih kalau Masih, gitu. masih jarang, masih jarang. Dari situ baliklah gaya lagi ke racing. Swift juga waktu itu sempat turbo. Turbo. Ceritanya pun sama kayak Altis. Jadi habis diturboin gak lama nggak bosen lagi ada kebutuhan waktu itu Iya, ada kan. kebutuhan. Tapi nggak sempet jebol kalau si Swift. Oh nggak sempat jual, malah saya pengen bertahanin waktu itu Kayak bertahanin karena mobil. mobilnya di turboin itu masih bisa dibilang irit. Udah gitu HP-nya pas di dyno naik hampir 100% dari HP standar. Dari HP standar. Iya. Itu di plus 0,6 kalau nggak salah. Tapi nggak sempet turun sentul kalau Swift. Sempet. Sempet. Jadi pokoknya abis turun sentul itu karena ada BU kan butuh untung bukan butuh uang, butuh untung dijual tapi Dijual. dengan keadaan standar. Dan keadaan standar. Iya. Berarti standarin semua turbo dicopot. Standar semua, terus jok distandarin lagi kan, Iya. turbo copot, velg kalau pakai standar jual kita juga saudara juga sih, Jual saudara. saudara. Terus pas udah beli Swift ini si Altisnya udah dijual Om berarti. Altis juga udah dijual, jadi waktu dijual itu beli Swift. Beli Swift. Iya, jadi waktu itu pas sebelum Swift dijual ini, waktu itu pengen, nah yang tadi gue cerita, pas yang sebelum Altis itu lu mau bangun mesin Altis atau lu mau beli mobil baru. Baru. Jadi Swift ini kan buat harian. Iya. Jadi waktu pilihannya beli mobil baru dari bengkel Depok itu, gue ngangkat ini mobil nih. Dek, Iya. ya kan, Dek. Ini berarti nemenin lu udah lama juga ya, Dek, berarti kan? Iya, lumayan juga Dari sih. 2000 berapa sih, Mas? Dek lu ngangkat dari berapa? Pokoknya kalau gue ngangkat itu di 2013 kalau nggak salah. 2013 ngangkat Dek. 2013, cuman ini restorasinya yang lama. Restorasinya yang lama Dan dan mobil cuma dipakai waktu itu pas ngangkat dipakai 2-3 hari doang. 2-3 hari Terus masuk bengkel buat restorasi. body Body Full. full. Restorasi itu hampir tahun waktu itu, Om. tahun. Jadi waktu itu restorasi sama bimbang karena kan mau direstorasi doang apa ada waktu itu ngelihat DX 2 pintu bagus nih gitu Iya. kan. Nah itu jadi pas udah mau kelar akhirnya jadi 2 pintu juga kan. Akhirnya dijadiin 2 pintu. Iya, 2 pintu prosesnya lumayan lama karena kan bikin kaca ulang. Iya. Pintunya ngepas-ngepasin itu. Dari situ pokoknya bikin mobil lama dah. Kalau untuk mesinnya juga cuman mesin standar disimpan. Jadi ganti sama mesin yang sekarang, mesin 3S. Oh. GT yang udah turbo. Oh, gitu. Jadi daripada bangun-bangun turbo lagi kan, Iya. mendingan beli mesin yang udah ada turbonya lah. Gitu. Enggak, jadi daripada gatel ngeinin mobil harian, Iya. akhirnya kita siksa lah Dek nih kan. Ya betul. Iya. Nah, tadi sebenarnya juga ini dipakainya buat harian. Dulu pas Tadinya. pertama jadi warna biru nih, dipakai buat harian. AC dingin, Jadi menggigil pokoknya bahkan. dipakai kencang pede. Kasih kecil pede. Iya, setirnya ya getar-getar dikit lah. Tapi berarti posisinya pas biru udah swap engine, Mas. Udah, jadi pertama jadi itu memang bener-bener mau dipakai harian dan swap aja. Oh, udah swap Joknya engine. cuma 2, belakangnya nggak pakai jok, pakai bordes. Oh, pakai bordel. Tapi AC dan lain-lain masih berfungsi dengan baik lah. Masih berfungsi karena memang mau dipakai harian tadinya. Jadi pakai harian. Belum ada niatan buat turun sentul dan pol-polan kayak gini berarti kan? Enggak, kalau untuk turun sentul ya itu semenjak Altis turun sentul Iya. sama Swift jadi kayak ketagihan gitu. Oh, ketagihan. Jadi pengen bangun mobil, ya udahlah pengen mobil yang udah ada turbo tapi istilahnya nggak malu-maluin lah di sentul Iya. gitu. Ya lumayan lah dapat angka 14 detik. Ya, berarti kalau Om Adit bikin mobil itu sebisa mungkin mobilnya turun sentul. Sebisa mungkin dipakai harian bisa, turun sentul nggak malu-maluin lah gitulah istilahnya. Turun sentul nggak mau ya. Tapi kan sekarang nih Dek nih, banyakan kan bukan disentul tuh. Balap kanebo ya. Iya, balapan itu. Karena ya sekarang sentul itu ya udah ini juga jarang ada yang
acara kan. Ya, jarang ngadain acara. Rata-rata di daerah. Kalau di daerah kebetulan ngatur waktunya susah karena bentrok sama kerjaan gitu. Sama jam terbang lah. Amat. Iya, berarti kan si Deek ini kalau teman-teman tahu kan sering turun di kontes-kontes lokal maupun kontes nasional juga. Kalau teman-teman tahu kan, ini kok mobil Sentul ada di sini gitu. Ya bisa dibilang begitulah. Iya. Kok dilap-lap mulu ini mobilnya. Kalau upgrade mah upgrade terus, cuman di Sentul mah nggak tahu udah. Kalau buat upgrade mesin upgrade terus nih. Deek. Upgrade terus Om. Kebetulan ya kalau memang ada planning buat upgrade ya di upgrade. Kayak kemarin kan baru ganti ECU jadi Airlock. Oh, apa kita balik lagi nih? Berarti dari misalkan Swift kan, Swift nih dijual, Ya, beli DX, Ya betul. satu doang mobil. Ada lagi sih. Ada lagi. Ada Jadi lagi. 2013 lu beli berapa mobil? Jadi nggak dalam setahun Om. Dalam setahun. Iya, nggak dalam setahun. Jadi waktu itu ada mobil BMW juga S90. X90. Terus ada lagi temennya dia juga nih, Iya. lebih tua tahun 75. Corona RT 100. 100 yang Iya. ungu sekarang. Yang ungu, iya. Ungu sekarang. Gua aja sih paling Om. Berarti dari apa lu beli DX tuh jadi ada 3 nih mobil kan sekarang. Iya betul. Tujuannya Om Adit beli mobil tua, sama-sama tua nih, Corolla DX dan Corona apa TC ya? RT 100. RT100. Iya. Apa Om tujuannya? Jadi tujuannya itu waktu itu ini DE karena pikirannya ya udahlah nih DE buatin full balap aja deh. Full buat Semuanya udah itu. diganti fiber, kacanya juga kan pakai polikarbonat tuh. AC-nya udah nggak ada jadi nggak enak kalau buat harian. Iya. Akhirnya beralihlah buat harian ini konsepnya ke Corona RT 100 itu. Jadi semuanya lengkap lah, istilahnya bisa buat harian. Iya. Kalau Corona RT 100 Joknya masih empat, empat. AC-nya masih dingin. Masih dingin. Tapi tetap lagi-lagi Corona juga di swap engine kan? Iya betul. Swap engine pakai apa Om? Pakai 1 JZ. 1 cc. Itu berarti waktunya banyak banget itu buat isi bensin ya. Bisa dibilang begitu. Satu berapa Om Corona? Dipakai dalam Kalau kota? Corona itu dipakai 110 Om. 110 dalam kota. Masih irit ya? Masih irit. Tapi 10-nya 10 tiang listrik. Kita kan 10 tiang listrik. 10 tiang listrik. Bener ya, jadi ya mau pakai, ya aduh udah males banget deh. Mana kalau pakai Corona kan kakinya gatel gitu kan. Iya kan gitu. Pengen denger spoolingnya gitu. Apa kalau sekali ngebejek berapa liter tuh? Itu dia masalahnya. Langsung habis 5 liter kali. Berarti Om, si Corona dan Corolla udah dibangun nih kan? Iya. Dan bersamaan punya juga BMW 90. BMW 90 kenapa nggak dipakai harian? Tadinya memang buat harian Om, malah buat kondangan gitu Iya, kan. kondangan. Iya. Istilahnya satu lah punya mobil yang enak dilihat gitu Enak kan. dilihat dan enak dipakai ya kan? Iya. Nah, tapi ujung-ujungnya sekarang ya gitu juga lah. Gitu juga. Aduh. Nah, tapi kalau BMW lebih modif ke arah elegan atau stensi. Iya, soalnya kan kalau misalkan E90 teman-teman juga tahu karena mobilnya mobil kontes banget gitu. Ya kan? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Enggak, tapi kan setiap kontes lokal maupun nasional lagi-lagi turun juga, pernah turun di IMX juga ya, Om, tahun 2017 ya. Iya, betul. Itu benar-benar pertama jadi ya, Om. Itu benar dia. Iya kan? Jadi ya. Jadi dari kurang lebih 2014 Om Adit ngangkat E90 kan. S90 betul. Itu apa langsung dibangun juga, Om? Enggak sih Om, itu masih cuman ya sama lah, ganti velg, ceperin udah gitu doang. Pakai kupon, pakai kondangan. Pakai kondangan ya kan lumayan. Iya lumayan ya kan, pakai 90 ya Iya. kan. Ini apa camat dari mana nih? Pakai jas kan. Pakai jas. Pakai batik. Ya. Batik. Terus Om, itu S90 kejebur gitu kenapa? Ya balik lagi apa ya? Emang maunya dunia modifnya lebih ke arah mesin kali ya. Mesin. Iya. Gatel aja gitu. Gitu. Setelah udah apa elegan stance gitu kan, udah enak dipakai, enak dilihat, bisa kondangan. Mesinnya gatel nih. Akhirnya si BMW 90 ini dimasukin mesin Dimasukin mesin 1Z. Enggak, sebelum masuk 1Z ini udah sempat diturboin dengan mesin standar. dengan mesin standar. Ya ternyata mesin standarnya itu diturboin nggak kuat bus gede. Oh nggak kuat bus gede. Iya, Jadi cuman buat show off doang. Iya benar. Busnya kecil aja. Busnya kecil cuma 0,2 Om. Iya. Bus anak kontes itu namanya. Nah itu dia tahu.
Jadi kalau dipakai nggak enak iya, ya kan? bener. Busana kontes itu. Aduh. Akhirnya ya itulah berujung ke ganti mesin. Iya, mau nggak mau itu. Ya. Mau nggak mau harus mau. Gitu deh. Akhirnya S90 ganti 1Z, tapi si project card-nya belum kelar ya, Om Adit ya? Belum kelar Om. Belum kelar. Kapan nih, Om? Lagi-lagi nih. Ini lagi-lagi. Waktunya nih. Waktunya. Masalah waktu. Masalah nih. waktu. Salah ya. Waktunya begini ya. Masalah waktu lagi-lagi kan. Masalah waktu nih. Pak. Waktu. Tapi si mesinnya ini udah nempel. Mesinnya udah nempel Om, cuman Nempel. lagi perintilan mungkin lebih ke ecunya ya. Ke ecunya. Ke ecunya lagi coba cari yang bisa ngedrive canvas dikombin sama ecu bawaannya 1Z. Berarti di masalah kelistrikan ini lagi ada apa di situ lah. Iya betul, trouble-nya di situ sama trouble-nya. Nah inilah. Tapi apa kalau masalah ecunya itu yang jual ada, Om? Yang jual kebetulan ada, kemarin sih udah nemu Om. Cuman lagi di apa namanya? Kebetulan bengkel yang di Depok ini memang lagi cari-cari kan. Iya. Sinyalnya ini. Kebetulan kemarin metiknya udah bisa nih, udah dapet. Oh, si di shop ini tetap Matic. Tetep metik. Tetap Matic. Iya. Kryptonic ya? Enggak. Enggak. Matic biasa aja. Metik biasa. Kebetulan kan yang Corona juga metik juga. Oh, Matic juga. Metik aja metik. Terus buat ngedrive AC, buat ngedrive clusternya speedometer itu ya gue mau tetap nyala sih semuanya. Berarti Om Adit ini perfeksionis ya, pengen semuanya nyala. Ya nggak profesionis juga sih Om. Kalau ketok duit mah nggak juga. Enggak sih Om. Salah-salah. Enggak, gini, kalau Om Adit kan pengennya S90 ini shop engine, tapi bisa dipakai harian. Iya itu betul. Apalagi kan sekarang udah ada istri dan anak gitu. Nah iya benar. Jadi AC harus nyala. Betul. Power steering lah kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin kalau capek. Itu sih tujuannya ke sana juga buat harian. Tujuan ke sana. Tapi lagi-lagi itu paling 10 tiang listrik. Iya kemungkinan sih soalnya silindernya 8 ini. Silinder 8. Silinder 8, V8, Matic. Iya Matic. bawa bodinya 90 ya kan. Iya. Cukup berat lah, bukan Iya, bukan betul. Corona atau Corolla ini. Kan bisa dibilang lebih boros katanya sih gitu. Iya. Terkenalnya. Pasti sih Om Adit, pasti lebih boros. Ke 8. Iya. Tapi apa teman-teman yang apa sering kontes bareng sama Om Adit atau ya sekarang ya apa ya gerombolan Kalistawil squad gitu ya. Iya kali kami squad. Iya kan ya, apa pasti nungguin S90 kan. Iya sih. Soalnya S90 terakhir turun di mana ya Om? Terakhir waktu itu turun di Bogor Om. Turun di Bogor. Yang di jungle itu kalau Di nggak jungle salah. pakai BBS RS ya. Iya. Itu kalau itu belum swap masih Belum. masih turbo aja kan? Masih turbo aja. Turbo aja. Betul. Teman-teman juga kan apa pasti nungguin nih kan. Ya nggak usah ditungguin lah. Kan enggak si mobilnya bakal turun di kontes nasional langsung kah apa Iya. kontes lokal kah? Mungkin sekarang juga kontes juga kan lagi nggak ada nih Lagi zaman nggak ada. begini sih ya. Nanti kita lihat nanti aja lah. Iya. Tungguin aja 2021. Iya. Tapi Om Adit nih, gue mau ngomongin juga. Lu kan apa selain ya yang tadi kita udah ngomongin dari awal, lu suka otomotif kapan, terus lu akhirnya ngebangun ganti mobil sana sini. Ya dari main pipa doang, swap engine, tapi tetap pengen pakai harian. Lu juga kan punya usaha nih, Kalistawil ya kan? Ya usaha kerja kecilan Om. Jadi ya usaha dari hobi sebenarnya Dari sih. hobi. Dari awalnya gonta-ganti pelek daripada maksudnya barang-barang jual pakai jual Iya, pakai gitu. jual. Jadi pakai sambil jual gitu Iya. ya. Akhirnya adalah numpuk di rumah beberapa set pelek gitu. Betul, itu sempat sampai ada 3 set sih 3 set pelek. daripada nggak kepake kan sebenarnya. Ya udahlah dijual, wah dijual ternyata dapat untung nih. Dapat untung. BU, Iya, butuh untung. untung. Wah BU nih lumayan. Nah kan kalau hobi yang dibayar itu kan enak kan. Enak, jalannya. benar. Iya dari situ sih. Akhirnya kayak menyelam sambil minum air juga kali sama Iya dia. bener sampai kembung. Iya. Akhirnya kan apa kita ganti-ganti pelek, Iya. sambil dipakai sambil dijual. Iya, siapa tahu ada yang mau nawar kan. Iya. Gue beli gue bayar deh. Ya udah berapa gitu. Terus selain itu juga Om Adit kan sebagai apa ya? Sebagai builder mungkin banyak beberapa mobil Kalistawil, anak-anak Kalistawil yang digarap sama Om Adit gitu kan. Enggak builder juga sih Om, kita lebih ke sharing aja. Lebih ke sharing aja. mudik. Sharing mudik. Tapi ya istilahnya kalau mau mudik itu ya kita harus tahu nih yang mau bangun konsepnya kayak gimana. gitu. Om Adit lebih mengarahkan Ya, dan juga apa ngurusin ke bengkel-bengkel.
Ya kalau memang dia butuh istilahnya kalau monitor dong ya udah kalian monitor. Terus kalau misalkan dia butuh saran, ini katanya yang lagi bikin bumper nih misalkan itu. Bikin bumper nih bingung nih gini. Oh ya udah ntar gue ke bengkel deh, gue kasih tahu paling. Ya, berarti Om Adit di sini sebagai mengarahkan anak-anak juga gitu. Ya, Dan bisa dibilang gitu. kayak mengedukasi juga Om. Jadi karena belajar dari kesalahan Om Adit yang dulu mungkin kan. Iya, bisa. Mendingan gini bro, Iya. gini bro. Maksudnya biar orang lain tuh nggak salah. Nggak salah, biar Om Adit aja yang kejebur. Kalian jangan kejebur. Ya. Maksudnya kan kalau salah itu kan pasti kan ada duit yang kebuang Iya, gitu loh. Saya. Ya, biar Om Adit aja. Ya Om ya. Berarti sekarang Kalistawil lagi apa ngerjain berapa proyek mobil Om? Kalau sekarang sih paling yang ditungguin nih Kijang kali ya. Kijang. Iya. Kijang statik. Enggak, Kijang Ersus itu. Oh, Ersus. Ersus yang dari Kijang biru lah. Lagi proses itu paling sama BMW 90. Paling nanti kemungkinan nanti ada Odyssey yang bagus. Jadi saya yang mana tuh beli Alit? Ya, yang LED itu yang orang Cianjur paling itu sih. Sementara sih itu. Sementara ada 3 mobil. Tapi yang paling tunggu-tunggu kan ya S90 lah sama Kijang. Apalagi kemarin Kijang pas setupnya udah dipasang terus dipakai kan di video kemarin kan. Ya betul. Cukup viral lah kemarin lah di kalangan mobil. Dan apa gua kira itu statik Om. Itu Ersus om. Ersus. Jadi udah bosen sebenarnya main statik. Bosan, akhirnya naik Ersus. Naik Ersus. Dulu kan mainnya Demlo terus. Iya, Demlo. Iya, capek kata orang. Sampai yang punya. Ya udah pakai Ersus lah. Walaupun pakai Ersus juga nggak bisa begitu tinggi kan. Iya. Karena itu kan udah sasis drop lumayan. Sasisnya udah drop juga paling ya naiknya cuma dikit doang lah. Ya bisa bilang begitu sih. Iya. Posisi tidur yang gede-gede banget nggak bisa lewatin, pakai aja. Bisa cuma yang nyangkut. Butuh bantuan. Iya, butuh bantuan. Ya, berarti ya si project car-nya yang ditunggu-tunggu sama teman-teman ada 3 mobil buat Kalistawil ke depannya. Tapi kita sekarang kan lagi sama DX nih. Ya. Hari ini kita main ke tempat Om Adit, cuman ada DX sama Corolla. Tapi Corona. apa sama Corona ya? Keren juga ya Corona ya. Ada Corolla sama Corona ya kan? Iya. Tapi yang di belakang kita ini kan Corolla ya? Corolla DX tahun Ini tahun 81. tahun 81. Tahun 81 terus tapi face-nya dirubah tahun 80 yang lampunya bulat 2. Bulat 2. Oh, tadinya kotak nih. Tadinya kotak. Tadinya kotak. Dia lebih klasik car aja gitu. Iya, lebih klasik. Karena emang seneng aja ngeliat lampu bulat 2 gitu. Bulat 2. Corona kan memang juga lampunya bulat 2. Bulat 2. Akhirnya diganti lah dia bulat 2 juga. Jadi dia di tahun berapa? 84 ya? Tahun 81. 81 diganti buat jadi tahun 80. 80. Iya. Dituain mukanya. Dituain. Kayak nembak SIM deh, dituain mukanya. Mukanya dituain. Terus Om, lu habis berapa Om DX Om modifikasi? Kalau DX ini habis-habisan pokoknya. Habis-habisan memang. Habis-habisan lah pokoknya mah. Habis-habisan pokoknya lah. Kalau lu tahu mah habis-habisan lah pokoknya mah. Kalau dirincin satu-satu ya bingung juga sih. Bingung juga ya. Iya. Tapi emang full restorasinya udah ganti 2 pintu ya kan, eksteriornya gokil banget. Terus ada beberapa yang ya ini udah karbon. Iya, kalau misalnya di restorasi aja bisa dihitung restorasi sama 2 pintu itu 35 juta waktu itu. 25 juta. Iya. Zaman itu. Gitu. Zaman itu. Ini mobil jadi ini di 2016 akhir 2017. Ayo. Iya. Tapi Om, mobil DX ini udah pernah turun Sentul? Udah. Dapat waktunya berapa? Waktu pertama jadi itu di 14,1. 14,1. Waktu di sini waktu itu best time-nya di 13,0. 13,0. Set 13. Berapa apa ya Om? Sekarang di hampir 300, 297. 297. Om, apa mungkin gue udah banyak ngalor ngidul nih nanya-nanya sama lu. Lu punya pesan gak sih buat teman-teman modifikator nih di rumah yang sama kayak lu, kita berproses bareng yang masih pakai mobil dari orang tua gitu kan. Akhirnya kita bisa sendiri. Om Adit mau kasih pesan gak gitu? Ya paling pesannya ya modif sesuai kemampuan aja lah. Biar nggak salah jalan. Biar nggak segala halal nggak segala cara dihalalin. Iya benar.
paling begitu aja sih Om. Kalau mau modif ya istilahnya harus jelas lah konsepnya lah, biar nggak masuk termasuk ke itu ya Indonesia Reborn. Indonesia. Hati-hati, Hati-hati, ya. Indonesia udah Reborn. Iya, makanya, tuh, ngeri juga tuh. ngeri juga. Jangan semua ditamplokin di mobil ya, Om. Iya, Om bener Adit, ya. juga. Terima kasih banyak Om Adit kesempatannya Ya, kali ini. siap. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe teman-teman semua. jangan lupa. Kisah Om Adit ini cukup menginspirasi. Kalian harus pinter nabung. Sekolah pilot boleh. Kalian kalau mau sekolah pilot yang benar biar lulus cepet dan bisa kerja. Iya, Om amin. Adit. Jadi pilot yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Om Adit, terima kasih banyak Om Adit. Makasih. Bye. Bye.